Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dr. Dendi Triswarno MPD, dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKP Melawi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu konsep dasar IPS. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 2 dengan bobot 2 SKS. Kode mata kuliahnya adalah MPS 86003 yang diselenggarakan dalam 16 pertemuan. 14 materi pertemuan itu penyampaian materi dan 2 pertemuan itu UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat IPS, sejarah dan karakteristik IPS, konsep-konsep dasar ilmu IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, sejarah, dan kewarganegaraan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas tentang isu-isu global dan pembelajaran IPS terpadu. Pada mata kuliah, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan dalam memahami konsep esensial disiplin ilmu sosial untuk dikembangkan dalam kurikulum dan pembelajaran IPS pada jenjang pendidikan dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem e-learning STKP Melawi berupa Edlink serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa media Canva dan kuis interaktif. Pada interaction, mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Selanjutnya pada asesmen, sistem penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif dan sumatif. Pada asesmen formatif dilakukan dengan tanya jawab, penugasan, baik individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah model kontekstual teaching and learning atau CTL dengan metode presentasi interaktif dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya ahli seperti Numan Sumantri dengan judul Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS, kemudian karya Sapria dengan judul Konsep Dasar IPS, serta buku ahli lainnya yang telah bereputasi. Selain itu, saya juga menggunakan buku referensi karya saya sendiri, serta artikel-artikel yang relevan dengan mata kuliah yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa kini. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, aktivitas 15%, tugas mandiri dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 30%. Baik, berikut ini adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah konsep dasar IPS pada materi pertemuan 5, yakni interaksi manusia dan lingkungan spasial. Mari kita simak. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, silakan pimpin doa. Ya, Chris. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, baik, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semua
clear semua ya. Oke, baik. Eh, Pekan lalu ya kita sudah bicara tentang hakikat geografi ya. Nah, kemudian hari ini dalam mata kuliah Konsep Dasar IPS ini kita akan melanjutkan pertemuan lanjutan dari pekan lalu ya. Ada yang masih ingat apa itu hakikat geografi seperti apa? Ya, Pak. Gimana? Hakikat geografi adalah ilmu geografi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang fenomena geosfer, perbedaan dan juga persamaan fenomena di berbagai wilayah, di mana geografi ini juga berkaitan dengan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan yang mencakup berbagai aspek seperti ruang, ekologi dan juga kewilayahan. Oke, bagus ya. Kata kuncinya mempelajari tentang keruangan ya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut yang ada kaitannya dengan interaksi tadi yang disebutkan manusia dan ya lingkungan fisik atau spasial ya. Baik. Kita lihat nih. Nah, saya mau tanya nih. Siapa di sini yang tadi pagi atau kemarin makan ikan laut atau cumi-cumi? Denda. Oke, gimana? Saya makan cumi-cumi. Cumi-cumi. Oke. Ada lagi? Selain Yola? Ada lagi? Ada enggak bertanya, kok bisa orang Melawi, ya notabene enggak ada laut, kok bisa makan cumi-cumi atau ikan laut? Ada enggak bertanya-tanya seperti itu? Kok bisa? Kok bisa kan? Padahal kita tidak pernah menghasilkan cumi kan? Ya, betul ya. Nah, hari ini akan terjawab ini, ya. Kok bisa? Ya. Bisa enggak orang Singkawang itu mengkonsumsi produksi yang dari hulu sana? Seperti ikan air tawar. Karena di sana tidak ada ikan air tawar di sana kan misalnya. Bisa enggak? Bisa. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti ya tentang konektivitas keruangan ini ya. Kemudian ya, pertanyaan kedua ya. Kok rumah orang Dayak begini ya? Oke. Kayak gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ada bisa jawab? Oke. Kalau yang kita lihat tuh kan, rumah betang itu panjang kakinya. Itu bisa panjang karena itu menghindari dari banjir atau bisa juga menghindari dari jalan-jalan luas. Saya itu juga kenapa bisa kakinya panjang. Biasanya kan orang Dayak itu memperbilangkan bahwa rumah betang itu sebagai tempat pulang kerja mereka. Makanya rumah betang itu agak begitu. Oke, baik. Ini kan unik ya. Ya, unik. Kenapa setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing tentang rumah adat atau rumah tradisionalnya? Di Jawa beda, Padang beda. Nah, kok orang ini beda? Kok bisa orang Dayak itu identik dengan rumah betang? Nah, hari ini juga akan kita bahas. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang di depan mata kita ini sebenarnya buah dari interaksi manusia dengan lingkungan. Kok bisa terjadi seperti itu? Nah, materi inilah yang akan menjelaskannya. Makanya dalam tujuan pembelajarannya nanti akan dijelaskan konsep interaksi spasial dan 3 faktor pemicunya. Kok bisa? Nah, dari 2 pertanyaan itu, apa sih yang membedakan teori determinisme lingkungan dengan posibilisme? Ya, itu juga yang menjadi faktor ya di sini. Dan yang terakhir mengenai aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Nah, ini di sini. Pertanyaan tadi akan terjawab setelah kita belajar mata kuliah ini ya. Baik. Kita lihat ya. Lingkungan dan manusia itu punya hubungan yang saling timbal ya, saling mempengaruhi ya, artinya tidak satu arah, artinya dua arah ya. Saling mempengaruhi, saling tergantung. Alam disediakan untuk manusia ya. Manusia tuh ya silakan menggunakan alam itu, tapi ada kata kuncinya nanti itu ya. Jangan sampai kebablasan, jangan sampai berlebihan ya. Ada 3 pemicu menurut Edward Ullman ya. Ini seorang ahli geografi dari Amerika ya. Dia menyatakan 3 penyebab kenapa ada interaksi spasial antara manusia dengan lingkungan ya. 3 pemicunya. Yang pertama itu adalah komplementari ya. Ada perbedaan potensi sumber daya alam antar wilayah. Inilah yang akan menjawab pertanyaan yang saya lemparkan tadi ketika di awal dijawab oleh Yola.
Di setiap wilayah itu punya potensi masing-masing. Putu Sibau punya potensi ikan yang melimpah. Singkawang punya potensi ikan air asinnya sangat melimpah. Nah itu kan artinya setiap daerah itu punya potensi masing-masing. Ya. Karena kita punya itu ya harus ada supply and demand, ada permintaan dan penawaran di sini. Artinya ada pertukaran. Ya. Ketika ada pertukaran itu ada enggak interaksi jadinya? Ada. Ya, daerah ini membutuhkan ini. Ya. Contohnya Kabupaten Melawi ini potensinya apa? Salah satunya penghasil air minum kan? Di mana-mana tuh ada berapa perusahaan di sini. Nah sekarang dibutuhkan daerah lain enggak? Apa itu minuman yang dari sini itu? Dibutuhkan. Ya sehingga saya menemukan merek-merek yang di Kabupaten Melawi itu ada di kabupaten lain. Kemudian merek-merek kabupaten lain juga ada di sini gitu. Nah sehingga memang ada interaksi. Karena ada tadi saling melengkapi ini. Ya. Kemudian yang kedua ada intervensi atau kesempatan intervensi di sini ya atau alternatif lokasi yang memotong jalur aslinya. Ini sering terjadi di Kabupaten Melawi ini ditemukan kenapa orang-orang dari Kalimantan Tengah itu lebih memilih ke sini daripada Palangkaraya kan? Banyak orang Kalteng sini nih, orang Seruyan kalau nggak salah ya. Mereka lebih memilih ke Kabupaten Melawi ini dibanding mereka ke Palangkaraya yang notabene itu provinsi dia. Kenapa? Karena terkait jalur alternatif yang lebih dekat. Ya. Sehingga ada interaksi. Sama juga kayak di perbatasan Entikong itu. Orang Entikong itu lebih memilih ke Malaysia dibanding dia ke Pontianak kan? Ya karena akses lokasinya itu mempermudah. Barang-barang yang disiapkan juga hampir sama. Jadi itu ya. Yang kedua ini. Yang ketiga ada transferability. Ya. Ada faktor kemudahan pengangkutan barang atau jasa. Ya. Baik itu jarak, biaya dan infrastruktur. Ya. Oke, kemudian nih teori hubungan ini yang mau kita bedah nih. Hubungan antara manusia dengan lingkungan. Yang pertama tentang teori determinisme lingkungan. Apa sih itu? Ya. Teori ini beranggapan bahwa kita ini ya dibentuk oleh lingkungan, didikte oleh lingkungan. Pola-pola perilaku kita, budaya-budaya kita, kemudian karakteristik kita itu dibentuk oleh lingkungan katanya. Salah satu tadi ya rumah betang itu. Ya. Kenapa rumah betang itu seperti itu? Ya karena lingkunganlah yang membentuk kita seperti itu. Beda dengan rumah orang di Jawa, di Papua. Ya kan? Kenapa rumah orang lain bentuknya panjang-panjang, kakinya 4 meteran? Ya, itu karena faktor lingkungan tadi disebutkan bahwa untuk menghindari misalnya binatang buas, banjir, bahkan perang suku kan? Nah, itu. Nah, ini ya salah satunya Frederick Retzel ya. Ini dari apa? Dari Amerika dan Ellsworth Huntington ini juga dari Amerika ya, ilmuwan geografi ya. Ini mereka menyatakan bahwa kita ini dibentuk ya dari alam yang mendikte kita kalau teori determinisme ini ya. Nah, contohnya juga orang di kutub ya. Beda enggak dengan kita ciri-cirinya? Beda. Manusianya beda loh orang kutub tuh. Salah satunya kulitnya. Mereka lebih tebal. Kita yang tropis itu lebih tipis. Kok bisa? Ya karena tadi alam membentuk mereka. Karena proses adaptasi dengan lingkungan. Rumah-rumah orang sana beda enggak dengan kita yang di tropis? Beda. Banyak enggak ventilasinya? Kalau di kutub banyak enggak ventilasinya? Justru sedikit, bahkan tidak ada. Karena dingin kan? Rumah sana justru untuk menghangatkan badan. Kalau kita di sini rumah untuk apa? Mengademkan badan kan daripada sinar matahari, paham enggak? Mata pencariannya, bisa enggak orang di kutub itu bertani? Ya enggak bisa lah, padi atau gandum enggak bisa hidup, ya. Makanya pekerjaan mereka itu paling-paling nelayan dan pemburu. Beda dengan kalau di tropis, beragam kan? Pemburu bisa. Ya, bertani bisa karena memang alamnya itu menyediakan gitu ya.
Nah, ini dia tadi. Ini yang menjawab pertanyaan dari ataupun jawaban dari Meta atau mempertegas jawaban dari Meta ini. Ya. Kalau kita kaitkan dengan kontekstualnya Kalimantan ataupun suku Dayak, ini dia. Ya. Misalnya Melayu hampir sama lah ya. Coba bentuk rumah aja beda kan. Tapi sama panggung kan? Sama-sama panggung kan? Nah, seperti ini misalnya sistem pertanian. Kenapa orang Dayak atau orang Melayu itu tidak terbiasa dengan sistem bersawah? Tidak biasa kan? Karena memang bukan dari budayanya. Ya, alam sudah membentuk mereka untuk sistem berladang, berpindah-pindah. Ya, karena berdasarkan musim. Kenapa harus pindah-pindah? Karena unsur tanah kita ini termasuk humusnya itu sangat tipis. Ya, unsur haranya juga kalau dipakai berkali-kali di tempat itu, dia akan berkurang. Makanya dia harus berpindah. Yang kedua tadi, arsitektur rumah misalnya. Kenapa bentuknya panggung tadi itu ya? Ya tadi rawan banjir, binatang-binatang. Terakhir juga ada transportasi. Ya. Dulu ya sungai itu ya urat nadi, jantungnya. Sekarang mungkin adalah segala kapal, bandong, speed, tapi udah mulai berkurang kan? Oh dulu itulah jalur utamanya. Makanya permukiman dulu itu berpusatnya di pinggir-pinggir. Ya. Makanya nama-nama kampung, kecamatan, kabupaten itu banyak nama sungai kan? Ini teori yang kedua. Ini bertentangan nih. Ya. Seorang ahli geografi dari Prancis, Paul Vidal de la Blaise. Ya. Nah, dia mengatakan bahwa alam itu tidak mendikte kita, katanya. Dia hanya sebagai penyedia berbagai kemungkinan atau possible tuh, ya. Makanya pahamnya possibilities atau possibilisme, ya. Menyediakan manusia yang memiliki akal tadi itu ya menggunakan teknologi yang dia gunakan untuk apa? Memanfaatkan potensinya. Ya. Ini contohnya. Kan alam itu kan banyak jenis bentuk muka bumi. Ada bukit, ada lembah, ya kan? Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ya, ada gunung, ada pegunungan. Nah, sekarang semuanya itu tidak jadi masalah bagi manusia. Di Bali ini, kalau kita ke Bali itu rata-rata kita nemukan ini. Bali itu kan konturnya ya berbukitan, tapi kan tidak menjadi halangan mereka untuk bercocok tanam dan bersawah. Gimana caranya? Dia bentuk terasering, ya, sengkedan. Kemudian sehingga air itu dari atas bisa ngalir ke bawah. Tidak jadi masalah. Jadi memang kita menggunakan akal kita di sini ya. Nih sepertinya contohnya ketika posibilisme lingkungannya. Nah, kemudian kita lihat ke dalam konteks apa? Kalimantan ya. Contohnya kan orang Dayak itu pakai apa? Sumpit. Bisa mati enggak? Anak. Bisa karena sebenarnya bukan sumpitnya yang tapi apa racunnya. Ya, mereka ambil dari getah tanaman. Selain itu juga ada kawasan hutan adat misalnya. Orang Dayak itu kan kadang punya apa tradisi. Oh, ini enggak boleh ditebang. Salah satunya apa? Yang bekas permukiman, lo tahu. Nah, ini ya ada hukum adat. Oh, ini enggak boleh. Ya, itu yang dijadikan oleh masyarakat itu ya. Nah, kemudian contohnya lagi misalnya rotan, tahu rotan? Ya, rotan itu kan akar. Rasanya pahit. Ya kan? Tapi dengan akal mereka, rotan itu bisa jadi apa? Ya, rotan itu memang ciri khas. Apa saja? Bisa enggak rotan itu dimakan? Bisa, enak tuh. Yang apa itu? Umbutnya apa? Ya, yang masih ya itu enak tuh digoreng atau ditumis pakai tempoyak. Enak sekali itu, ya. Selain rotan, selain dimakan untuk apa? Ya, buat segala apa itu? Dianyam, nanti jadi apa? Jadi apa ya? Alat dibawa ke ladang kan? Ya, ya. Ada beda-beda bahasa lah. Kemudian jadi segala apa lagi? Topi dan enggak? Ya, tanggo itu. Apalagi? Banyak kan? Nah, ini yang alam ini menyediakan itu, tapi ya manusia yang memanfaatkannya itu, paham? Nah, tapi ketika alam itu dirusak, ada enggak rotan itu lagi? Enggak ada. Tinggal nama. Nah, itu yang ditakutkan, ya. Nah, ini dia.
dalam proses interaksi manusia dengan lingkungan itu memang harus ada adaptasi tadi ya, karena ini menggabungkan dari dua teori itu. Ada adaptasi, misalnya manusia itu menyesuaikan ya apa perilaku dan karakternya, nilai-nilai masyarakat tersebut dengan lingkungannya. Ya, tadi sudah kita bahas tadi ruang betang tuh ya, karena kita menyesuaikan diri kan ya. Kenapa tadi kita jarang pakai baju, memang panas, tropis itu kan beda ya. Modifikasi ya, manusia mengubah bentang alam fisik untuk memenuhi kebutuhan tadi, misalnya untuk berladang ya, untuk permukiman. Nah ini yang terakhir, eksploitasi, pemakaian secara besar-besaran dari sumber daya alam itu tidak boleh disebut kebablasan, tahu? Atau berlebihan. Makanya saya bilang konsep keseimbangan itu ya antara kebutuhan dengan apa? Kita butuh sesuatu nih, ya. Kita butuh sesuatu. Tapi kan kita perlu perhatikan ini menjadi kebutuhan atau bukan nih. Konteks keseimbangan gitu kan. Kita punya keinginan kan. Keinginan itu tidak berhenti-berhenti itu, ya. Nah, konsep keseimbangan adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan itu tidak berhenti-berhenti, ya, tapi kebutuhan ya sesuai keperluan lah. Kalau saya sudah kenyang, sudahlah berhenti. Tapi kan kalau bicara tentang eksploitasi hutan, ini kan orang ini kan bukan lagi menebang hutan bukan untuk kebutuhan bikin rumah. Kalau orang masyarakat adat misalnya, mereka nebang pohon diambil untuk bikin rumah udah. Yang lain ditebang enggak. Tetapi kalau perusahaan misalnya dia tebang ya untuk mengejar keuntungan. Sehingga ini yang sering terjadi, kita ini kebablasan. Eksploitasi ini ya. Makanya kita lihat seperti ini dia. Ya. Nah, memang dampaknya itu adalah misalnya tadi ketika ada interaksi ini ya di satu sisi alam itu memberikan tempat pemenuhan hidup ya, untuk makan, mencari ikan, untuk bertani dan sebagainya. Tetapi aktivitas juga membawa dampak positif ya untuk kebutuhan tadi ya. Tetapi negatifnya apa? Merusak enggak? Ya, merusak ya. Salah satu yang disorot itu adalah tentang deforestasi. Oke. Ini ada gambar nih, saya mau minta pendapat kalian. Ini ada gambar, ada nih kan, lihat tuh. Ini hutan, hijau, kan? Tapi di satu sisinya tuh habis tuh. Ini kira-kira untuk apa nih? Ya, bikin rumah kah, Bu? Nggak mungkin. Bikin lapangan sepak bola kan nggak mungkin lereng gitu. Pasti ini untuk perkebunan, ya biasanya. Gimana tanggapan kalian tentang gambar ini? Kira-kira gimana nih? Ya. Kalau menurut saya dengan adanya itu Pak, misalnya dibangun untuk pembangunan sawit, nah itu bisa membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kan Pak. Tapi dampak negatifnya itu mengakibatkan tidak adanya keseimbangan antara habitat, misalnya hewan yang ada di situ punah gitu Pak pelan-pelan karena udah nggak ada tempat tinggal. Nah sedangkan yang sebelahnya kan hutannya masih terjaga, itu harus tetap kita menjaganya Pak demi kelestarian dan keseimbangan alam agar bisa terus kita nikmati hingga masa depan gitu Pak. Oke, baik. Ya ini dua sisi juga, makanya saya suka nih gambar ini, dua sisi kan? Ya, dua sisi ini maknanya penuh makna nih. Oke lah, dengan masuk perusahaan banyak keuntungan. Salah satu memang membuka akses jalan, betul enggak? Tidak bisa kita pungkiri loh, dengan adanya perusahaan, masyarakat yang terisolir selama ini jalannya terbuka, makanya udah mulai meninggalkan sungai kan? Memang perusahaan-perusahaan ini biasanya menjadi pionir akses terbuka memang. Kemudian lapangan pekerjaan tercipta, memang orang-orang lokal digunakan di situ biasanya. Tetapi juga ada dampak lain yang lebih besar, ya. Makanya tidak heran dikit-dikit hujan banjir, ya kan? Karena memang beda fungsi pohon sawit ini dengan pohon yang rindang dan seperti biasanya itu, ya. Nah, dampaknya luar biasa juga. Ada nggak polusi lain selain banjir, polusi air dan sebagainya? Ada, dari pupuknya kan nggak mungkin sawit dari pupuk, ya. Itu juga akan pencemaran di daerah sungai yang dialiri itu, ya. Oke, baik, kita
studi kasus tentang permukiman di Sungai Kapuas. Ini tugasnya, ya. Nanti tugasnya ini kalian kerjakan di rumah, ya. Nanti dibuat apa? Dibuat laporannya terkait analisis ini. Misalnya nih, di sepanjang sungai besar Kalimantan, Kapuas dan Melawi, ya, masyarakat lokal secara historis membangun permukiman berpola linier atau memanjang sepanjang aliran sungai. Nah, sebagai apa? Jalan raya utama, ya. Itu memang sudah terjadi, ya. Baik itu transportasi domestik, kemudian ladang, ya, mencari nafkah, itu jalur sungainya itu digunakan untuk ke situ, ya. Kemudian interaksi ini mengalami pergeseran, ya. Ketika jalur itu dibangun menembus pedalaman, orientasi mulai bergeser. Rumah-rumah awalnya itu berada di sepanjang sungai, sekarang terbalik ini, malah membelakangi sungai. Analisisnya, apakah pola permukiman awal masyarakat tepi sungai cenderung mengikuti teori determinisme atau posibilisme, ya? Apa dampak interaksi tersebut bagi lingkungan? Jelaskan argumen Anda. Oke, nanti ini tugasnya kalian buat dalam bentuk analisis, ya. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke? Baik, Pak. Ya. Oke, baik. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya. Menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, angkat tangan. Kira-kira apa simpulannya? Tentang itu Pak, menjaga keseimbangan alam gitu Pak. Mm-hmm. Terus kayak tentang pembahasan ekspolitasi gitu Pak. Mm-hmm. Terus kayak yang rekan saya bilang tadi tentang kenapa sih di Kalimantan itu rumah betang gitu Pak. Terus kenapa bentuknya tuh unik gitu Pak, karena kita memiliki keberagaman yang lain. Terus ada faktor kayak lingkungan, misalnya sering terjadi banjir, jadi kalau misalnya rumahnya tuh nggak tinggi nanti bisa kerendam banjir gitu. Sudah terjawab kenapa rumah orang Dayak itu seperti itu? Sudah. Kenapa bisa itu? Karena ada teori determinisme, karena memang alam itu mendikte kita. Oke, bagus, ya. Nih kesimpulannya salah satunya bahwa memang manusia dan lingkungan itu adalah interaksi yang saling timbal balik, ya. Dipicu dari hubungan tadi itu, ada determinisme, ada posibilisme, dan pemicunya ada tiga. Ada saling melengkapi, ya. Kemudian sebagai alternatif, dan kemudian akses, yaitu pemicu ada interaksi spasial. Nah, kemudian memang satu hal penting, manusia itu tidak boleh berlebihan. Gunakan itu sesuai bukan berdasarkan pada keinginan, karena keinginan itu akan mengejar sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Jadi sehingga keseimbangan antara alam dengan kebutuhan manusia itu tetap saling berkelanjutan, ya. Oke, seperti itu ya. Oke, ada yang bertanyakan sampai di sini? Nggak ada? Oke, baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekian proses pembelajaran pada mata kuliah Konsep Dasar IPS Prodi PGSD STKIP Melawi. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Semoga dengan adanya video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2006. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.